Teks 14 menginap di rumah bos. Setelah maghrib mereka berangkat untuk kembali ke Jakarta. Radit dan Davin duduk santai di kursi belakang sopir. Sedangkan Rania mengemudi dengan santai. "Gimana kabar Angga, Ran?" tanya Davin. "Baik Pak," jawab Rania. "Kuliahnya sudah mau selesai ya?" tanya Davin. "Udah mau nyusun skripsi Pak," jawab Rania. "Rencananya dia siap wisuda mau lanjut kuliah lagi atau cari kerja?" tanya Davin. "Belum tahu Pak, katanya mau ikut saya." "Hehe," jawab Rania. Radit tidak tahu siapa yang dibicarakan Davin dan Rania merasa diabaikan. Radit mendeham. "Hehe, lupa kalau ada Anda Pak. Angga itu adik sepupunya Rania. Sekarang dia sedang kuliah," jelas Davin. "Oh," ucap Radit. Walaupun dia tidak melihatkannya, tapi Radit juga ingin tahu apa yang dibicarakan Davin dan Rania. "Kalau kamu capek menyetir biar aku gantikan. Apalagi kakimu juga sedang sakit," tawar Davin kepada Rania. "Iya Pak," jawab Rania. "Kita berhenti dulu di restoran yang ada di depan sana untuk makan malam," ucap Radit. "Baik Pak," jawab Rania. Mereka berhenti di sebuah restoran pinggir jalan. Setelah selesai makan mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Karena Rania merasa sanggup menyetir sampai Jakarta, jadi dia tidak mau digantikan sama Davin. Beberapa jam kemudian mereka sampai di Jakarta. Mereka mengantar Davin ke apartemen terlebih dahulu. Setelah Davin turun Radit juga turun, Rania melihat Radit turun jadi heran. "Tok, tok. Buka pintunya," kata Radit dari luar pintu mobil tempat Rania menyetir. "Ada apa Pak?" tanya Rania. "Kamu geser duduk ke sebelah. Biar saya yang nyetir," kata Radit langsung aja masuk ke dalam mobil. Mau tidak mau Rania pindah ke kursi sebelah sopir. "Tapi Pak, biar saya saja yang nyetir. Saya masih sanggup kok, apalagi tangan Anda juga luka," protes Rania. Kamu keras kepala sekali. Tadi digantikan Davin juga tidak mau. Sekarang kamu istirahat saja biar saya yang menyetir sampai rumah," kata Radit. "Iya Pak," jawab Rania pasrah. Radit melajukan mobil menuju ke rumahnya. Di sepanjang jalan pulang mereka hanya diam saja. Rania lebih memilih menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Sebenarnya dia juga terasa letih, tapi karena sudah tugasnya menyetir dia harus kuat. Radit melirik Rania sebentar kemudian dia fokus menyetir. "Kamu kenapa tidak mau digantikan Davin menyetir tadi?" tanya Radit. "Karena ini tugas saya Pak," jawab Rania. "Ketika ada orang yang mau membantu kamu, harusnya kamu bisa menerima bantuan orang itu. Biarpun ini tugas kamu tapi menerima bantuan orang, pekerjaan kita jadi lebih mudah. Dan kamu juga bisa beristirahat, mengerti kamu?" ucap Radit. Tidak ada jawaban dari Rania. Ketika Radit melihatnya ternyata Rania sudah tertidur. "Tuh kan pasti kamu lelah. Kenapa kamu keras kepala seperti ini? Seolah kamu bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Entah mengapa sosok kamu yang seperti ini membuatku tidak tenang," batin Radit. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Radit. Ketika mau keluar dari mobil Radit masih melihat Rania masih tidur. Dipandangi wajah Rania yang tertidur dengan lelap. Begitu membuat jantung Radit berdebar ketika mengingat kejadian di Bandung tadi siang. Kenapa aku seperti ini ya?" batin Radit. Setelah puas memandang Rania, Radit bingung mau banguninnya ngak tega. Tapi kalau tidak dibangunin kasihan Rania tidur di mobil. Mau gendong entar Rania marah pula. Akhirnya Radit mutuskan untuk membangunkan Rania. Hei. Rania bangun, kita sudah sampai," kata Radit sambil mengoyang tangan Rania. Kita sudah sampai Pak," tanya Rania. "Sudah dari tadi," jawab Radit. "Aduh maaf Pak, saya ketiduran," kata Rania panik. "Ngak apa-apa ayo turun," kata Radit. "Kalau gitu saya langsung pulang saja Pak," kata Rania ketika sudah di luar mobil. "Ini sudah lewat jam 10 malam. Kamu tidur di sini saja," kata Radit. "Tapi Pak, saya pulang saja, ngak enak numpang tidur di sini. Saya tidak bawa baju untuk besok," kata Rania menolak. "Ini sudah malam, kalau kamu diikuti orang lagi gimana? Lagian besok hari Minggu kita juga ngak ke kantor," kata Radit.
Rania masih berdiri berpikir gimana menolak tawaran Radit untuk nginap di rumahnya. Udah, saya tidak mau mendengarkan alasan kamu, ini perintah, kalau tidak mau gaji kamu saya potong, ancam Radit sambil tersenyum licik. Hufet, jangan dipotong atuh Pak, kata Rania memelas. Ya udah, ikut saya ke dalam, kata Radit menahan ketawanya ketika melihat wajah memelas Rania. Radit dan Rania masuk ke dalam rumah. Ternyata di ruang tamu Mama Radit sedang duduk menonton TV. Kamu baru pulang sayang, tanya Mama Diva ketika melihat Radit masuk. Iya Ma, jawab Radit. Ada Rania, kata Mama Diva ketika melihat Rania muncul di belakang Radit. Malam Bu, sapa Rania. Oh iya Ma, Rania malam ini tidur di sini saja. Kasihan dia, pulang hari sudah larut malam, kata Radit. Iya ngak apa-apa. Lagian kamu anak gadis bahaya pulang sendiri, kata Mama Diva. Kalau Mama tahu Rania bukan anak gadis biasa, mana mungkin dia akan bicara seperti itu, batin Radit sambil tersenyum. Kamu kenapa tersenyum Dit? Tanya Mama Diva heran melihat Radit. Mana ada Radit tersenyum Ma, jawab Radit merubah ekspresi wajahnya. Ya udah, kamu tidur di kamar tamu saja, kata Mama Diva. Saya tidur di kamar pembantu saja Bu, ucap Rania tidak enak hatinya yang seorang sopir tidur di kamar tamu. Radit dan mamanya saling pandang ketika mendengar ucapan Rania. Tidak apa-apa, lagian kamar pembantu sudah penuh semua. Jadi kamu tidur di kamar tamu saja, kata Mama Diva. Terima kasih Bu, jawab Rania. Oh ya Ma, pinjamkan Rania baju tidur Mama dulu. Karena dia tidak bawa baju ganti, kata Radit. Nggak usah Pak, saya pakai baju ini aja. Besok pagi saya langsung pulang. Jadi tidak masalah pakai baju ini untuk tidur, tolak Rania jadi tambah tidak enak hatinya. Nggak apa-apa, saya punya baju tidur yang sudah tidak muat. Tapi kalau melihat ukuran badanmu pasti pas, ucap Mama Diva. Makasih Bu, kata Rania lagi. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Nanti saya suruh Bikinah mengantarkan handuk sama baju ganti ke kamar kamu, kata Mama Diva. Iya Bu, kalau gitu saya permisi, kata Rania sambil berjalan ke kamar tamu yang sudah diberi tahu letaknya. Setelah Rania pergi, Radit juga mau ke kamarnya untuk istirahat. Tapi ditahan sama mamanya. Kamu duduk di sini dulu, kata Mama Diva. Ada apa sih Ma? Radit capek mau istirahat, jawab Radit. Mama lihat kamu perhatian sekali sama Rania. Jarang-jarang loh Mama lihat kamu seperti ini sama cewek. Sama Cynthia saja kamu sangat dingin, ucap Mama Diva. Biasa saja kok Ma. Lagian dia itu sopir Radit, wajarlah Radit agak perhatian, jawab Radit. Mama Diva belum puas dengan jawaban Radit. Tapi ini tidak seperti dirimu. Mama sangat mengenalmu. Kamu tidak akan sebaik ini sama karyawanmu, apalagi dia hanya sopir, kata Mama Diva curiga. Udah ya Ma, Radit capek mau tidur, kata Radit sambil meninggalkan mamanya. Tunggu dulu Dit, Mama belum selesai bicara, kata Mama Diva berusaha menahan Radit. Oh ya Ma, Randy di mana? Tanya Radit memberhentikan langkahnya. Di kamarnya, katanya capek pulang dari kantor mengantikan kamu, jawab Mama Diva agak kesal. Radit langsung naik tangga menuju kamarnya. Kemudian Mama Diva memanggil Bikinah untuk mengantarkan baju dan handuk ke kamar di mana Rania tidur. Tok, tok, tok. Rania mendengarkan pintu kamar diketuk dengan cepat membukakannya. Ini handuk sama baju dari Nyonya Non, kata Bikinah ketika Rania sudah membuka pintu kamar. Iya makasih Bik, tapi nggak usah panggil Non, panggil Rania aja, kata Rania. Nggak apa-apa Non, kata Bikinah. Kita sama karyawan di sini Bik, jadi nggak usah sungkan sama saya, jelas Rania. Gimana kalau Bibik panggil Nak Rania aja, kata Bikinah. Ya itu lebih baik, hehe, jawab Rania. Jarang Tuan Radit mengizinkan karyawannya nginap di sini. Tapi sepertinya Nak Rania baik, batin Bikinah. Ya sudah Nak Rania, Bibik kembali ke kamar dulu, kata Bikinah pamit. Iya makasih Bik, ucap Rania. Setelah Bikinah pergi, Rania masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengganti baju. Selesai mandi Rania mencoba istirahat di kamar.
Tapi karena dia tidur di mobil tadi matanya jadi tidak mau tidur. Aku jadi kangen bunda. Mau menelepon takut mengganggu orang tidur. Lebih baik aku cari angin sebentar di luar, gumam Rania. Ketika Rania keluar kamar di sebelah kiri ada jalan menuju kolam renang. Rania memilih untuk duduk di dekat kolam renang. Sambil melihat-lihat foto dengan bundanya membuat Rania semakin merindukannya. Radit di kamar juga tidak bisa tidur. Dia pergi duduk ke balkon. Kebetulan balkon kamarnya mengarah ke kolam renang. Pas dia baru duduk nampak Rania dari atas sedang melamun di dekat kolam renang. Kenapa tuh anak belum tidur juga, gumam Radit sambil keluar dari kamarnya menuju tempat Rania. Rania masih duduk sambil melihat foto dengan bundanya. Dia bahkan tidak tahu kalau Radit sudah berdiri di belakangnya. Dehem Radit. Pak Radit, kata Rania terkejut melihat Radit berdiri di belakangnya. Kamu ngapain duduk di sini? Kenapa belum tidur? Tanya Radit. Hanya duduk saja. Saya belum ngantuk Pak. Kalau Anda kok belum tidur juga? Tanya Rania kembali melihat foto di ponselnya. Saya juga belum ngantuk. Kamu sedang melihat apa? Serius amat? Tanya Radit sembari duduk di sebelah Rania. Lagi lihat foto bunda saya Pak, jawab Rania. Lagi rindu bundamu ya? Tanya Radit. Iya Pak, jawab Rania. Kenapa tidak ditelepon saja? Tanya Radit. Sudah malam Pak, mungkin bunda sudah tidur, jawab Rania. Coba saya lihat fotonya, kata Radit langsung mengambil ponsel Rania. Jangan Pak, itu privasi saya, kata Rania mencoba merebut dari Radit. Karena bunda Rania tidak suka fotonya dilihatkan sama orang lain. Tapi ketika Rania mencoba merebut, Radit sibuk mengelak darinya. Rania malah terpeleset hampir jatuh ke arah kolam renang. Beruntung dengan cepat Radit menarik tangan Rania, sehingga membuat mereka hampir berpelukan. Jantung mereka sama berdetak kencang dengan posisi yang sangat dekat. Rania dengan cepat melepaskan dirinya dari Radit. Ada rasa canggung di antara mereka. Sini kembalikan ponsel saya Pak, pinta Rania. Kalau saya tidak mau, kata Radit sambil tersenyum dan kembali duduk di pinggir kolam renang. Anda, ucapan Rania terpotong. Dia juga duduk di samping Radit. Ternyata bunda kamu cantik ya, sepertinya saya pernah melihat wajah ini. Tapi di mana ia? Kata Radit berpikir sambil melihat-lihat foto. Tidak mungkin karena bunda saya tinggal di kampung. Udah kembalikan ponsel saya Pak, kata Rania memelas. Hehe. Saya masih pengen lihat, kata Radit. Kenapa Anda usil sekali sih? Untung bos kalau tidak udah aku jitak kepalanya, gumam Rania. Saya dengar loh, kata Radit melirik Rania. Hehe, pendengaran Anda masih bagus Pak, kata Rania kikuk. Kok saya tidak melihat foto ayahmu? Tanya Radit. Rania hanya diam, wajahnya berubah murung. Maaf. Saya tidak bermaksud, kata Radit ketika melihat raut wajah Rania berubah sambil mengembalikan ponselnya. Tidak apa-apa Pak, saya sudah biasa seperti ini, jawab Rania. Maksudnya? Tanya Radit. Dari dulu orang-orang sering bertanya di mana ayahmu. Saya juga bingung mau jawab apa. Karena dari saya lahir memang tidak ada ayah, jawab Rania sedih. Ternyata di balik ketenanganmu tersimpan kesedihan yang mendalam, batin Radit. Tidak tanya sama bundamu? Tanya Radit. Tidak ada jawaban, jawab Rania. Kok kamu tidak mau jawab? Tanya Radit bingung. Hehe, maksud saya tidak ada jawaban dari bunda Pak, jelas Rania sambil tertawa. Oh, hehe, saya kirain kamu yang tidak mau jawab, ucap Radit ikut tersenyum. Kenapa kamu tidak pakai kontak lensa aja daripada pakai kacamata ini? Tanya Radit. Saya nyaman dengan kacamata ini kok Pak, jawab Rania. Gimana mau pakai kontak lensa kalau mata saya tidak sakit, batin Rania. Bagus kalau kamu pakai kontak lensa menurut saya, kata Radit. Dan kamu lebih cantik tanpa kacamata itu, batin Radit. Menurut saya lebih enak pakai kacamata, jawab Rania. Kamu keras kepala sekali, ucap Radit. Kalau kepala saya lunak entar jadi agar-agar dong Pak, ucap Rania. Hufet, bisa juga jawab, kata Radit sewot. Saya punya mulut Pak, kalau tidak bisa jawab entar dibilang bisu lagi, ujar Rania.
Sekarang berani kamu bicara panjang lebar. Kenapa biasanya bicaramu irit sekali, kata Radit. Karena saya lagi bekerja. Entar kalau saya banyak bicara gaji saya malah dipotong, kata Rania. Kalau gitu kenapa kamu masih manggil saya dengan sebutan Pak, ucap Radit. Karena Anda memang Pak Bos saya, jawab Rania. Tapi kamu sekarang sedang tidak bekerja loh, desak Radit. Ya gimana manggilnya, kata Rania bingung. Panggil saya selain Pak kalau di luar jam kerja, ucap Radit sambil tersenyum. Dek, jantung Rania mulai berdebar lagi melihat senyum Radit. Wajahnya mulai memerah. Maaf ya Pak saya tidak bisa. Saya masuk dulu udah ngantuk, kata Rania sambil berdiri. Tunggu kita belum selesai bicara, ucap Radit. Nak ada yang perlu dibicarakan, kata Rania langsung berlari ke kamarnya. Hehe, Rania, kata Radit senang melihat tingkahnya. Kenapa aku senang seperti ini, gumam Radit. Dia pun kembali ke kamarnya. Tapi tanpa mereka sadari sepasang mata mengawasi mereka dari tadi.